konsumsi AFC itu kan kerusakan yang sebelum-sebelumnya sudah ada. Nah, kemudian kerusakan yang akan terjadi, normalnya kan kerusakan yang akan terjadi kan ada. Terus kemudian ditambah kalau misalnya ada penyakit, kerusakan yang akan terjadi juga bisa lebih banyak. Jadi itu kombinasi. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya sakit itu terjadi pemulihan, ada reaksi juga hemolisis. Dan ada penyakit-penyakit kerusakan sel yang akan terjadi. Itu juga kalau misalnya kita contoh kita sakit nggak jaga makanan, habis itu enak dikit terus kemudian ngawur lagi, itu kan terjadi proses kerusakan kembali. Nah itu yang bikin lama gitu. Jadi kan ini kalau saya sarankan kalau sudah konsumsi AFC di medis juga jalan kenapa untuk mengurangi healing krisis juga. Terus kemudian kalau udah kita start untuk merubah diri jadi lebih baik, ya sudah rubah semuanya, pola hidup, makan, tidur, yang lain. Jadi nanti insya Allah proses pemulihan cepat, kerusakan nggak ada, healing krisisnya udah nggak lama-lama. Untuk mempercepat healing krisisnya itu kalau kita sarankan ini di booster, ditambahin lagi gitu sasetannya, gimana dokter? Jadi boleh ada beberapa hal atau solusi seperti itu, tetapi kita lihat nih psikologis dari pasiennya. Kalau misalnya ditambah kemudian ada reaksi yang berlebihan, malah takut juga ada. Jadi keseimbangan pengobatan itu semua keseimbangan antara perjanjian misalnya gini sama pasien, kita berjanji untuk komitmen sampai sembuh. Nah yang pertama komitmen dulu. Kalau saya komitmen, kita lihat nih reaksi dari pasien, bisa kita tambah, bisa kita kurang. Yang penting komitmen ini adalah suatu reaksi yang baik dan komitmen. Kalau misalnya oke dok, kita putuskan untuk istirahat dulu, ya sudah. Tapi nanti minimum perjanjian lagi, nanti kita slow dulu. Nah, atau boleh ditambah, boleh. Jadi masing-masing bisa berbeda. Yang penting komitmen kita, kontak kita sama pasien supaya pasien mau konsumsi. Saya pun ada gagal juga ada. Oh gitu. Ada gagal juga karena Pak narahubung saya itu anaknya bapaknya kena kanker payudara, laki-laki kena kanker payudara. Ada juga ya? Ya, habis konsumsi itu langsung sakit semua, nggak enak badan, meriang, dan sebagainya, nggak mau konsumsi lagi. Padahal udah terangkan. Tapi yang jadi narahubung saya cuma 2. Jadi kurang. Jadi kalau saya membuat komitmen itu kalau bisa sama banyak orang gitu. Ya, jadi dikasih tahu pasien yang usia lanjut. Iya, jadi ya itu sih kendalanya. Tapi yang penting jalin komitmen sih, kita arahkan, kita dampingi sih. Kalau didampingi nanti kalaupun gagal nanti besok balik lagi tuh. Dan ya, nanti gagal nggak mau tetap tiba-tiba balik lagi gitu. Kayak gitu ya. Nah, yang penting kita membuka diri, nggak boleh menyalahkan juga. Kalau udah selesai nanti yang penting saran ini terbaik. Nanti ya ada beberapa pasien saya akhirnya konsumsi lagi, yang takut ya sudah nggak apa-apa, saya milik sendiri dengan keinginan pribadi konsumsi sendiri gitu. Ada saya satu dok, saya bilang di puskesmas juga ada pasien saya dengan asam urat dia 10 asli itu pasiennya lama nggak bisa bangun. Nah, itu gimana tuh? Karena begitu ya. Asam urat itu kan suatu penyakit yang ditandai dengan gangguan metabolisme. Kalau sudah penyakit ada gangguan metabolisme, itu organ-organ tuh udah banyak yang salah. Salah satunya usus, kemudian hati. Kalau ginjal itu, kalau asam urat berarti ada sekresi di ginjal juga bermasalah. Jadi multi organ. Nah, jadi kalau misalnya ada asam urat, saya mengkombinasi penyakit ini nggak cuma satu penyebab aja, banyak. Dan kemungkinan ada penyakit yang lain. Ada hati. Ada lain. HT plus asam urat. Ya, jadi kalau penyakit metabolik itu jalannya udah banyak. Jadi intinya apa? Berarti pasiennya memang kondisi sel rusaknya itu lebih banyak. Jadi proses pemulihannya bisa lebih lama. Kemudian proses healing krisisnya juga bisa nampak sakit bisa juga. Jadi
jadi panjang lah. Jadi kesimpulannya apa? Komitmen lagi. Terus kemudian AFC membantu apa nggak jelas membantu. Kenapa? Asam urat kalau di teropong tuh di endoskopi ususnya hitam. Nah itu ususnya dibersihkan. Salah satu sumber penyakit kan dari usus tuh. Nah sumber penyerapannya dulu hilang kan, dibersihkan oleh usus. Nah kalau ususnya bersih, nggak masuk lagi sampahnya. Jadi nggak kambuh-kambuh tuh usus. Kemudian asam urat itu kan nanti urin pirinidin kan nanti lewat darah ya, akan di kelebihan asam urat itu kan lewat darah. Itu bisa juga mengkristal dan menyebabkan peningkatan radikal bebas. Itu dinetralisir oleh SIBA dan usul kan. Jadi di dalam darah dinetralkan. Terus kemudian kristal asam urat itu kan gampang menempel di sendi, terjadi peradangan. Nah, kita ada Itu pasien saya sampai nggak bisa bangun dia. Iya, sakit kalau melanjutkan aja kan karena gini ini ya. Kalau ada sumber penyakit, kemudian salah satu proses pemulihan adalah reaksi radang, salah satu efek sampingnya menyakit memang nggak apa-apa. Jadi kalau sakit itu nggak suatu respon tubuh kita supaya kita awareness-nya lebih tinggi. Jadi gini, asam urat nempel di sendi yang awalnya peradangan, ya radang tuh, nah radangnya bermasalah, kemudian sistem imunnya ditingkatkan oleh subbarasi difusi kan. Nah perangnya makin besar, perangnya makin besar tapi nanti makin cepat selesainya. Jadi caranya medis jalan, AFC jalan, jangan Plus dihentikan. Komitmen. Itu sih bagus kok. Bagus, banyak pasien saya banyak yang asam urat memang nggak langsung ya, nggak sakit. Jadi dikasih anti nyeri, anti asam urat Makanya juga. kalau saya prospek orang terus ada apalagi ada hati komplikasi terus ada asam uratnya, aduh karena ragu-ragu saya tuh khawatirnya pasiennya tambah sakit, itu yang bikin pasiennya berhenti minum. Iya, nggak apa-apa. Jadi harus ada komitmen dok ya. Nggak apa-apa. Dok, kira-kira Iya. ini Makasih banyak dok. Makasih banyak. Aduh makasih banyak. Izin Pak Dokter.